So guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Tadi malam ada pertandingan Inter melawan Pergolo Toise. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena pemain baru kita Taremi mencetak gol kembali. Tapi bukan itu yang pengen gua soroti. Bagaimana benar-benar Inzaghi memainkan semua pemain yang dipanggil. Baik pemain muda, Primavera, semuanya guys. Dan semua terlibat. Dan ini bagus banget ya, bagaimana gua ngelihat fisiknya para pemain Inter bermain intens. Kenapa? Karena lawannya Inter nih hanya bertahan sekali-sekali menyerang gitu. Dan ini luar biasa sekali gitu loh. Dan yang gua salut adalah bagaimana pemain-pemain muda bisa gitu loh menjalankan apa yang diinginkan Inzaghi. Sementara mereka kan biasa bermain dengan polanya si Sifu gitu loh di Primavera. Jadi ini luar biasa. Juga Agome dijadikan sebagai back, terus Kamate juga dijadikan sebagai serayap kanan, Carlos Augusto di kiri ya. Nah di kanan tuh ada si Zelinski, pemain baru kita, ternyata dia nomor punggungnya adalah 7, Aslani juga bermain, Mkhitaryan, dan melihat gua lini tengah Inter nih luar biasa. Ini mereka bertiga karena kan Barella, si Hakan, Fratesi kan belum balik, baru besok mereka akan balik ke Inter. Jadi ini luar biasa sekali guys, dan gue senang ya, apalagi kita bisa nonton langsung di YouTube-nya Inter, jadi nggak perlu lagi cari-cari link gitu. Ini luar biasa. Bahkan gue nonton sampai jam 1 pagi. Gila men, gila, keren banget ya. Taremi, Mkhitaryan, Zelinski juga menunjukkan kualitasnya. Aslani, Bisek juga semua ya. Joseph Martinez, pemain-pemain baru, bahkan Topalovic juga bermain. Jadi semuanya benar-benar berkontribusi, dan yang kita nggak lihat adalah Satriano guys. Satriano kenapa nggak dimain? Nanti gue akan bicarain Satriano. Terus juga si Alex Perez juga belum dipanggil, mungkin dia belum bagus secara fisik, mungkin menunggu, nanti kan masih banyak pramusim akan ada pertandingan lagi ya. Wow, luar biasa. Selamat lagi buat Inzaghi dan timnya. Keren banget. Nah, kenapa sih mereka benar-benar serius menjalani pramusim walaupun lawannya tidak begitu top ya? Ternyata gini, sepanjang waktu Inzaghi sudah hampir 3 malam tidur di camp training guys. Dan itu termasuk Taremi, Mkhitaryan, Zelinski, mereka menginap di sana berlembur. Jadi si Inzaghi ini bahkan sampai jam 12 jam 12 malam bersama stafnya. Dan pemain bertiga ini nginap di sana. Jadi mereka memang benar-benar mau memberikan seluruh jiwa mereka. Dan gue lihat memang si Taremi ini, aduh, benar-benar dapat peluang langsung gol. Jadi ini benar-benar penyelesaian dia bagus banget guys ya. Dan kalau Korea, ya kita sama-sama tahu lah, dia juga kalau gue lihat gocekan-gocekannya juga oke ya. Tapi ya so far so good lah semua gue lihat ya. Jadi memang Inzaghi benar-benar serius karena dia tahu ya siapa yang dia akan lawan nanti di musim ini gitu loh. Ada Conte, Fonseca, terus ada Gasperini semua ya. Jadi Motta di Juventus, jadi dia benar-benar serius. Tapi kita nggak usah khawatir karena Inzaghi sudah 3 musim bersama pemain. Dan jadi mereka juga udah lebih gampang menerima. Dia udah tahu apa yang diinginkan Inzaghi. Nggak perlu lagi ini itu ya. Jadi salut ya dengan Inzaghi, dedikasinya untuk Inter. Dan juga tadi malam kita lihat ya Inter juga tidak clean sheet. Dan ini menjadi perhatian ya buat manajemen. Mungkin sengaja kali Inzaghi ya. Supaya dibeliin back gitu. Ini si Kiwior belum datang. Si siapa lagi? Vasquez. Si Renan, ya banyak sekali ya. Nah ternyata Inter Milan masih mempertimbangkan untuk mendatangkan Rodriguez ya. Dia mantan pemain AC Milan, Wolfsburg, sekarang kemarin bermain di Torino. Dan ternyata agennya juga bilang bahwa Ausilio udah menghubungi dia. Inzaghi menyukai dia. Nah sekarang ada persaingan Real Betis. Nah Inter harus buru-buru nih ya. Mumpung gratis, dan ya Inter rencananya lah mengontrak 1 tahun dan gajinya juga nggak gede gitu loh, jadi jangka pendek gitu loh. Jadi menurut gua ambil lah, jangan keburu diambil orang lain lagi nanti ya. Segera ya Oktri gercep ya, walaupun udah mendatangkan Joseph Martinez ya. Terus juga negosiasi Inter dengan Genoa juga melambat untuk Vasquez, jadi kita juga nggak bisa berharap nih untuk mendapatkan Vasquez karena
ya biaya masalah dana lah dari Oktri yang belum cair ya. Jadi gua rasa banyak peluang-peluang dan kita mungkin budidayakan aja pemain-pemain muda yang ada dulu sementara ya, kalau memang tidak jadi membeli. Terus juga Inter Milan juga semangat ya, ternyata untuk pemain Kanada si Buchanan ternyata bisa lebih cepat pulih dibanding perkiraan. Begitu juga Acerbi juga nanti juga akan bisa dibawa lagi ke pramusim walaupun kemarin nggak diajak. Jadi dia masih berlatih sendiri, semoga aja mereka benar-benar dapat kabar gembira dari mereka dan mereka lebih pulih lebih cepat daripada perkiraan ya. Semoga Acerbi dan Buchanan. Ini luar biasa guys, dan ternyata ini alasannya kenapa Satriano tidak dibawa ke pramusim dan tidak dimainkan. Kenapa? Karena si Brest yang kemarin meminjamkan dia pengen mempermanenkan ya. Semoga aja nih laku ya sekitar 8 jutaan. Karena Brest juga bermain di Liga Champion, jadi Inter tidak mau terganggu nanti kebugaran, fisik. Kalau dia cedera, repot lagi gitu loh. Korea sih masih gue lihat fisiknya makin bagus ya. Semoga aja nggak cedera sebelum dijual. Dan bahkan ada berita juga tentang Korea. Tapi kita nanti fokus dulu ke Satriano. Karena di musim kemarin dia mencetak 4 gol dan 4 assist di Brest ya. Jadi memang makanya Brest pengen mempermanenkan. Semoga aja guys, jadi pemain 23 tahun ini semoga aja terus bisa dijual dan Inter bisa mendapatkan uang. Karena memang Satriano tidak ada dalam rencananya si Inzaghi. Salcedo juga tadi malam mencetak gol. Dia juga bagus sebenarnya. Cuman ya gue nggak tahu ya nasib Salcedo ini. Kenapa nggak pernah dilibatkan di tim senior gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita lihat aja apa keputusan manajemen. Nantes terus berusaha mendapatkan si Filip Stankovic. Filip Stankovic ini luar biasa guys. Kemarin dipinjamkan ke Sampdoria, ternyata Sampdoria tidak promosi ke Serie A, jadi dia tidak jadi ditebus. Dan dulu dia juga mempromosikan Volendam ke Liga Belanda, dan setelah itu mempertahankan juga di divisi utama gitu. Sekarang Nantes sama Venezia. Venezia juga menginginkan, tetapi si Nantes lebih serius untuk mendatangkan si Filip Stankovic. Kita lihat apakah Filip Stankovic juga akan bisa menjadi pemain Nantes untuk menjadi bagian. Kenapa? Karena Inter kemarin menawar Nathan Zeze ya. Nathan Zeze ini pemain Nantes, back ya, berusia 20 tahun ya. Ini juga bagus guys, dan Inter sudah melayangkan tawaran 13 juta. Dan ternyata Nantes menolak karena mereka mau yang lebih besar. Dan kita nggak tahu nih, kalau misal Filip Stankovic ke Nantes, bisa aja si Zeze ini. Ini kan ada aja kejutan-kejutan yang bisa didatangkan oleh Inter. Kita tunggu aja Zeze, Nathan Zeze. Kalau dilihat guys, coba lihat video-videonya, ini juga bagus. Jadi memang pemain-pemain muda ini memang lagi diincar sama Oktri. Semoga aja, kita tunggu aja siapa yang bakal datang. Akhir ujung-ujung Rodriguez apa Hermoso, kita nggak tahu ya guys ya. Nah ini juga Marcel juga bisa ajukan penawaran lain untuk bintang muda Inter, termasuk yaitu Carboni. Kemarin si Marcel sudah mendatangkan Greenwood 30 juta dari MU, dan juga mendatangkan Holbert ya dari Hotspur apa dari mana gitu. Nah ternyata si De Zerbi ini benar-benar kesensem ya sama si Carboni gitu. Nah Inter akan membuka pinjaman, tetapi ya harus kewajiban membeli supaya mungkin mereka bisa bayar mundur, atau memang kalau tidak Inter akan meminjamkan secara kering ya, nggak ada kewajiban untuk membeli. Tapi belum tahu kemana. Tapi ini De Zerbi memang ngotot banget untuk mendatangkan Carboni. Ya kalau menurut gua dia lebih baik dipertahankan dan menjadi penyerang kelima kalau menurut gua ya. Nggak tahu. Guys silakan komen ya. Terus juga Taremi kemarin juga diwawancara, dia bilang yang diajukan, saya ingin kaki kiri Adriano, dribble Ronaldo kata dia. Sedangkan kaki kanan Milito atau Eto'o. Apa yang akan saya curi? Ya kata dia. Jadi itu yang dia inginkan, dan ternyata Taremi ini luar biasa ya, bagaimana penampilan dia, fisik dia luar biasa. Semoga aja musim ini kita benar-benar bisa memenangkan banyak trofi Liga Champion, mempertahankan Serie A dan Piala Dunia antar klub. Nah ini dia, Korea dapat melanjutkan pemutusan kontrak. Jadi kalau tidak ada juga tawaran-tawaran untuk Korea, dan Korea ini kan gajinya 3 juta lebih ya guys ya. Nah Inter akan menawarkan, kalau tidak ada tawaran juga buat Korea, Inter akan memberikan gaji dia separuh, dan dia bebas mencari klub
dan kemungkinan dia juga akan mendapatkan klub tapi pasti gajinya turun gitu loh guys. Kalau untuk Korea kasihan ya, dengan kita beli 30 juta lebih tapi ternyata akhirnya seperti ini. Dan kita ingat dulu juga sebelum Sanchez juga putus kontrak dulu ya, si Vidal ya, apakah Korea ini juga akan menyusul? Kita lihat aja guys, karena memang Inter sudah tidak pengen lagi mempertahankan karena sangat mempengaruhi cash flow Inter untuk Korea. Kita tunggu aja guys. Nah ini kemarin mantan pemain Inter juga, Veron. Inter lebih superior ketimbang Milan ya. Ini yang dia bilang. Kenapa Inter lebih superior? Inter bersama Inzaghi sudah lama. Dan pemain-pemain sudah mendapatkan chemistry-nya satu sama lain. Masuk pemain-pemain baru pasti lebih gampang untuk beradaptasi. Karena tim yang sudah kompak, kekeluargaan yang tinggi, mereka juga pasti lebih gampang. Lihat Taremi datang, bagaimana dia beradaptasi. Lihat Zelensky, pemain kelas dunia yang sudah lama di Italia dan dia hanya tinggal masuk bermain, pasti dia akan menjadi bagian yang penting di dalamnya. Si Josep Martinez, ya pemain-pemain baru. Jadi ya itu yang dibilang Veron. Kalau Milan ya, mereka perlu pemimpin, butuh pemimpin di lapangan. Dan mereka sebenarnya bukan butuh pemain-pemain bagus ya, kayak Samardzic yang diinginkan mereka sekarang, atau Fofana, atau siapa gitu. Itu menurut Veron. Menurut gua setuju ya. Jadi Fonseca menurut gua ya, kalau prediksi gua ya, Milan juga nggak akan juara musim ini ya. Kalau prediksi gua ya, kalau dengan pelatih Fonseca, itu ya, tapi kita lebih baik fokus kepada Inter aja guys ya. Itu yang dibilang Veron. Ya kita semoga aja Inter benar-benar sesuai dengan harapan yang si Veron bahwa bisa mempertahankan gelar Serie A. Nah ini dia guys. Yang menarik semalam adalah si Koki ya. Koki ini pemain muda, masuk di menit ke 84 ya kalau nggak salah ya. Menggantikan Carlos Augusto. Ini bermain di posisi kiri, seperti Carlos Augusto atau posisi si Di Marco. Ini dia. Siapakah Matteo Koki? Pemain berusia 17 tahun yang baru bergabung dengan Inter di 2021 dari Bologna. Langsung disurungkan sebagai starter oleh Sifu di 2023-2024. 1 gol dan 8 assist. Gila men, keren banget ya. Makanya dia memberikan assist buat Salcedo tadi malam. Nah, dengan perawakan kecil, kaki yang mempesona, Koki langsung menimbulkan perbandingan yang tidak nyaman. Karakteristiknya sebenarnya mengingatkan kepada Di Marco. Ya, akankah dia bisa? Nah, kita lihat aja nanti. Ini masih muda guys, jadi mungkin perlu diolah dulu di Primavera, baru nanti Inzaghi akan panggil. Tapi ini udah bagus banget ya, pergerakan dia bagus, dan ini memang Inter memang banyak sebenarnya punya bibit-bibit bagus ya guys ya. Tinggal bagaimana mereka bisa diberi kesempatan. Taremi dengan kecepatan superior. Mkhitaryan meluncurkan tantangan kepada Zelensky. Dan Koki yang bagus. Inilah pertandingan tadi malam. Luar biasa guys. Dan semoga nanti di lawan berikutnya Inter juga akan jauh lebih baik lagi. Dan menurut gua ya, menang kalah dalam pramusim biasa aja. Yang penting bagaimana pemain bersatu dan pemain mengerti apa yang diinginkan pelatih. Dan para pemain saling bisa berkoordinasi satu sama lain dan benar-benar kompak. Itu yang gue lihat. Jadi menurut gue permainan Inter bagus dan secara fisik luar biasa. Dan nggak ada berhentinya guys. Kita aja capek ngelihatnya gitu loh. Ini luar biasa. Ini juga pemain Inter, kesepakatan selesai. Klub Belgia Mechelen akan merekrut. Ya ini dia. Si pemain yang sudah tidak mau dipakai lagi Inzaghi. Ini adalah Van Heusden ya. Pemain berbakat, masih berusia 24 tahun. Inter juga menebusnya sekitar 13-16 juta waktu itu ya. Dipinjamkan ke Standard League, ternyata dia tidak mempermanenkan. Sekarang ada Mechelen yang akan mendatangkan si Van Heusden ini. Dan dengan pinjaman ada opsi kewajiban membeli kalau nggak salah ya. Tapi ya sudahlah. Kita akan banyak pemain-pemain muda kita, Zanotti, ya siapa lagi, Pio Esposito, banyak ya, Sebastian Esposito yang sudah pergi ya guys ya. Dan ini kesempatan buat Inzaghi untuk terus mengasah pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain senior semakin kompak. Ini dia mantan pemain si Napoli ya, Mertens ya. Ini dia sekarang bermain lagi di Liga Amerika. Inter punya sesuatu yang lebih, yang lain. Menurut saya mereka akan menang lagi ya. Walaupun Conte ya, Koulibaly juga bilang bahwa
Inter, lihat Inter, perkembangan Inter luar biasa. Tetapi ada Conte, ini akan menjadi menarik Serie A. Dia bilang, menurut gua benar. Conte, Motta di Juventus, ini juga Fonseca di Milan, terus juga ada siapa lagi tuh? Di Lazio tuh, tapi pelatihnya pelatih biasa aja guys. Tapi ya kita lihat guys, semoga aja nanti tunggu update-update berikutnya yang jelas siapa yang akan didatangkan Inter untuk back, Rodriguez, Zeze atau siapa, kita lihat guys ya. Terus juga kita tunggu juga bagaimana kontraknya Dumfries. Ternyata ini udah sedikit lagi guys perpanjang kontraknya. Terus juga Marotta kemarin juga bilang bahwa si Cabal nggak didatangkan ya bukan karena kalah guys, karena Inter tidak meneruskan negosiasi dan itu adalah keputusan internal Inter. Jadi ya mereka tahu tidak mau mengeluarkan uang untuk pemain muda 13 juta, lebih baik cari yang gratisan atau yang lebih murah. Itulah fokusnya Inter guys. Jadi kita tunggu aja guys. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye.